Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, semoga kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan rahmat dari Allah, semoga kita mendapatkan keutamaan yang sangat istimewa, yaitu dikelilingi malaikat dan disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang kita bahas di penggalan hadis yang sebelumnya. Dan semoga ilmu kita bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Lalu jaga syahadatin kita dan marilah kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kita kembali ke hadis Abu Hurairah yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi dengan rahmat yang luas, keluarga, orang tua, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita berada di penggalan terakhir hadis Abu Hurairah, hadis yang banyak sekali memberikan mutiara-mutiara hikmah kepada kita. Penggalan terakhirnya berbunyi, Nabi SAW bersabda, "Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Yang artinya, barang siapa yang amalnya membuatnya lambat, barang siapa yang amalnya membuat dia lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Sekali lagi, barang siapa yang amalnya membuatnya lambat, maka amalnya model, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Hadirin Allah muliakan, apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila amalnya membuat dia lambat atau terlambat masuk surga, maka nasabnya tidak bisa mempercepat hal itu. Apabila amalnya lambat atau memperlambat dia untuk mendapatkan keutamaan, fadilah, kebahagiaan di dunia akhirat, maka nasabnya nggak bisa mempercepat dia untuk mendapatkan itu semua. Kenapa demikian? Karena tolak ukurnya, parameternya ada pada hati dan amal solehnya.
Maksudnya apa? Maksudnya hadirin, apa sih nasab? Ada yang tahu nggak nasab apa? Nasab udah bahasa Indonesia kan? Udah bahasa Indonesia belum? Nasab itu kan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, ke atas atau ke bawah atau ke samping, kan gitu ya, gitu loh. Jadi nasab itu pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas orang tua, kakek nenek, terus buyut, atau ke bawah anak, cucu, cicit, atau ke samping kakak, adik, atau sepupu. Atau bahasa simpel, nasab itu keturunan gitu loh, pertalian kekeluargaan, keturunan. Nah, hadirin yang Allah muliakan, bicara tentang pertalian keluarga dan keturunan, maka memang ada keutamaan. Namun jika seseorang hanya mengandalkan nasabnya saja, bahwa dia orang dari keluarga terhormat, anak dari orang terhormat, tapi hatinya tidak bersih, melakukan kesyirikan, melakukan atau hatinya riya, hatinya sombong, hatinya hasad, dan amalnya berantakan, maka nasab yang bagus dan tinggi itu tidak bisa berbuat banyak. Itu maknanya. Nggak bisa mengejar ketinggalan, nggak bisa mempercepat lambatnya perjalanan dia karena blunder dari amal-amalnya tersebut, karena amalnya nggak bagus gitu loh. Namun kalau amalnya bagus, hatinya bagus, nasabnya juga bagus, hadirin yang Allah muliakan, itu kata para ulama, fahuwa khairun ila khairin. Jadi kalau nasab yang bagus bertemu dengan amal yang bagus, hati yang bersih, itu kebaikan bersama kebaikan. Itu baik kuadrat. Nurun ala nur, gitu loh. Itu cahaya di atas cahaya. Tapi kalau tanpa iman, tanpa amal soleh, maka nasab nggak bisa buat apa-apa. Gitu loh poin. Dan inilah firman Allah yang sangat terkenal dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling bagus nasabnya. Kecuali kalau kekayaan dan nasab yang tinggi tersebut dipadukan dengan ketakwaan. Nah itu yang nur ala nur. Tapi hadirin Allah muliakan, ini penting. Parameternya tetap ketakwaan. Walaupun nasab itu penting apa tidak? Penting. Nasab penting. Tapi nasab nggak berdaya kalau nggak didukung sama iman dan amal soleh. Masih ingat surat Al-Mu'minun ayat 101? فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, apabila sangkakala ditiupkan,
Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Jika sangkakala itu telah dititik, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Nggak bisa. Dan tidak juga mereka bertanya-tanya. Tidak ada pertalian nasab pada saat itu. Dan mereka juga tidak bertanya-tanya, hadirin. Jika sangkakala sudah ditiupkan, dijelaskan para ulama tafsir, apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka lupa nasab mereka dan pertalian mereka. Saking mengerikannya pada hari itu. Itu yang seketurunan udah lupa, gak ada. Makanya masih ingat surat Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Kan pada hari itu orang itu menghindar, menjauhkan diri dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari istri dan anak-anak. Kenapa? Karena mereka sibuk ngurusin diri mereka sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Makanya di dalam, kembali lagi ke dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 ini, wala yatasaalun. Mereka enggak bertanya tentang kabar saudaranya yang lain. Mereka enggak bertanya tentang kabar keluarganya yang lain. Mana ya si fulan? Enggak. Lishtighalihi binafsihi. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Ya, itu jawabannya dalam surat Abasa tadi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Gak bisa mengatakan saya anak si fulan, saya anak bapak A, saya anak. Fala ansaba bainahum. Orang lupa dengan nasabnya. Menjauh dari anaknya sendiri, menjauh dari orang tuanya. Oleh karena itu barang siapa, sekali lagi, yang amalnya memperlambatnya, nasabnya gak bisa mempercepat diri dia. Hadirin yang Allah muliakan, ini menunjukkan sekali lagi nasab itu penting, tapi harus dipadukan dengan iman dan ketakwaan, dipadukan dengan iman dan amal soleh. Lihat bagaimana anaknya Nabi Nuh yang tidak mau nurut sama ayahnya. Gak ada manfaatnya status dia sebagai anak seorang nabi. Anak Nabi Adam yang membunuh saudaranya. Lihat bagaimana kata para ulama membandingkan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab. Salman dari Persia, bukan orang Arab, diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat.
dan bandingkan dengan Abu Lahab. Bani Hashim, anaknya Abdul Muttalib, paman langsung Rasulullah SAW. Tapi apa manfaatnya jadi paman Rasulullah SAW? Sedangkan Allah berfirman dalam surat yang sudah kita sering baca bersama-sama, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad tabbat yada abi lahabi wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia pasti akan binasa. Ini pamannya Rasul SAW, nasabnya udah top sudah. Magna anhu malahu wa makasab, gak ada manfaatnya harta benda dia dan apa yang dia usahakan selama ini. Saya selana rondzata lahab, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Istrinya wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya pembawa kayu bakar, dia nanti dia di api neraka. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya itu ada tali dari sabut neraka. Hadirin, oleh karena itu jemaah sekalian, nasab penting. Tapi jangan hanya mengandalkan nasab. Jangan merasa aman ketika nasab kita bagus dan Allah kasih nikmat itu. Pastikan takwa kita juga bagus. Lihat Abu Lahab, lihat Salman, lihat Bilal, lihat Yasir, lihat Sumayyah, lihat Ammar, orang-orang kecil yang nasabnya tidak diperhitungkan, saya menjadi nama-nama besar. Dan dari sini kita juga bisa menarik pelajaran, kalau kita Allah takdirkan nggak punya nasab yang tinggi, nggak punya nasab yang mentereng, jangan berkecil hati. Kuatkan sisi iman kita, ketakwaan kita, ilmu kita, hati kita bersihkan, maka kita akan mulia. Kita akan mulia walaupun nasab kita nggak baik atau nggak bagus. Bilal itu mantan budak, hadirin, tapi lihat Allah angkat derajatnya, dan semua ngerti lah. Itu contoh yang paling simpel, paling sederhana. Itu yang perlu kita camkan. Sumayyah tidak dianggap, tapi akhirnya menjadi simbol ketegaran, simbol kesabaran, simbol perjuangan. Lalu lihat Abu Lahab, Abu Jahal, bagaimana kondisi akhir mereka. Maka kita yang gak punya nasab yang tinggi, jangan berkecil hati. Fokus kepada iman, fokus kepada ketakwaan, fokus pada ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat, hadirin. Allah akan angkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat mulia.
maka fokuslah kita dengan iman dan ilmu. Dan bagi kita yang dikasih nasab yang bagus sama Allah, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah, nasab kita bagus. Dan salah satu cara bersyukur adalah isi waktu kita dengan iman, ketakwaan, dan amal soleh, sehingga bergabung antara dua keindahan, dua kebaikan, nasab dan ketakwaan, dan itu luar biasa. Dan kalau selama ini kita lalaikan, bangkit, masih ada waktu, bertakwalah kepada Rabbul Alamin. Semoga bermanfaat. Dan dengan demikian berakhirlah hadis Abu Hurairah. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.